Liyahdiyakallahu kamu memberikan satu hidayah, kamu menjadi sebab hidayah bagi seseorang, maka khairul laka min khumrin ni'am, lebih baik daripada diberikan unta merah. Setelah Islam, setelah kita dapat hidayah Islam, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah, kita menjadi seorang muslim, bahkan kita pernah ngaji ketika dulu kecil, kita ngaji dan sebagainya. Kita udah kenal dengan Islam, maka kalau Allah memberikan nikmat yang kedua yaitu teman yang soleh, maka itu betul-betul harus kita syukuri. Walaupun terkadang dia agak nyebelin, agak bawel gitu kan dan lain sebagainya, kita harus sabar karena memang harus kita paksakan diri kita. Maka ada sebuah perkataan yang menarik menurut saya, itu apa? Lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Bahkan kalau kita sudah selesai dengan diri kita, ketemu dengan teman yang toksik bisa jadi asik. Bisa jadi asik, kita bisa manfaatin dia gitu. Kita bisa manfaatin dia untuk menghibur diri kita. Kita bisa menjadikan dia sebagai salah seorang yang kita ambil hikmah dari dia. Paling tidak kita jangan mencontoh dia gitu. Hatta kalau kita sudah nyaman banget dengan diri kita, kita tahu kapasitas diri kita, kita sudah betul-betul menerima tentang diri kita, kita bisa menjadi cermin bagi dia, kita bisa menjadi cahaya untuk dia. Karena inner beauty itu kan mulai dari diri kita. Unta merah itu kendaraan paling baik di zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin sekelas BMW atau apalah gitu Bang kan. Itu luar biasa pahalanya gitu, dan termasuk di antara amal soleh yang luar biasa. Tapi kalau kita memang nggak sanggup, kan kita bisa ngukur diri tadi, maka harus ada parameter ya yang kita terapkan gitu, agar kita juga kita juga bisa memberikan manfaat kepada dia, tapi tidak terbawa arusnya. Karena bisa jadi arus baik kita itu lebih kecil daripada arus dia gitu kan, yang mungkin bisa menenggelamkan. Iya, itu makanya saya katakan sekali lagi, ini orangnya harus bisa mengukur diri juga kan. Itu, Bang. Kalau dia kemudian dia nggak sadar, nggak mengukur diri. Tapi kalau mau cari selamat, ya udah tinggalin aja. Tinggalin aja ya. Baik, Ustaz. Gitu. Ini problem pertanyaan yang menurut saya agak dilema juga nih. Pertanyaannya, memiliki circle yang nyaman tapi tidak memperbaiki keiman, lebih baik daripada circle yang ketat tapi bikin tertekan. Ini agak unik statementnya, tapi gimana pendapat Ustaz? Memiliki teman yang nyaman dalam konteks nyaman, nyamannya tetapi, kan persepsinya kan subjektif ya. Iya, subjektif. benar. Memiliki teman yang nyaman. Iya, lebih baik daripada kemudian melakukan seleksi yang ketat untuk mendapatkan teman dalam konteks seleksi. Tadi kayaknya ada setelahnya tuh, memiliki teman yang nyaman, tapi lebih baik dia bilang kan. Lebih baik daripada jumpai atau memiliki teman yang circle-nya ketat tapi bikin tertekan gitu loh. Saya pilih nomor 1 Bang. Oke. Iya, karena dalam berteman itu kan yang kita cari ya kenyamanan gitu loh. Seru nih. Iya, karena untuk apa kita memaksa diri masuk ke sebuah circle yang bukan circle kita, karena gengsi, karena kita ingin dilihat orang, karena kita ingin dongkrak sosial dari orang yang kita temenin. Itu menurut saya kita tidak jadi diri kita sendiri. Diri ya. Biar mungkin teman kita nggak dipandang orang, tapi kita tahu kualitas dia. Nah, karena ada sebagian orang kan yang tidak mau juga show off tentang diri dia gitu kan. Lebih bagus kawan-kawan yang mendukung kita dan kita nyaman dengan dia daripada kita harus memaksa diri harus masuk ke circle yang mungkin high class, sedangkan kita nggak sanggup gitu. Dan itu bukan juga circle kita. Baik, kalau kondisinya bahwa kenyamanan dalam konteksnya lebih kepada segala sesuatunya terpenuhi, memahami satu dengan yang lain, tapi tidak dalam konteks tanda kutip ya ketaatan dalam berteman karena keimanan kepada Allah gitu, yang dikonotasikan sebagai suatu hal yang diseleksi secara ketat tadi gitu loh. Berkebalikan, ini gimana pendapat Ustaz tentang ini? Kalau yang kaitannya dengan bagaimana kita, karena nyamannya anak-anak sekarang ya, kalau dulu nyaman tuh ya kan ya nggak bergerak juga gitu. Iya. Bahkan terkadang menabrak menabrak syariat gitu. Benar, katakan seperti itu. Mau sholat dan macam-macam gitu. Berarti kan nyaman, enjoy. Ada yang kalau seperti kan, itu, ini gimana saya lebih menyarankan kita memilih yang kedua. Yang kedua kan? Iya. Kenapa? Karena ya iman itu kan naik turun gitu. Dan salah satu di antara faktor yang bisa menaikkannya adalah teman yang baik, teman yang soleh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa
tidak ada satu nikmat yang paling aku syukuri setelah Islam selain diberikan teman yang soleh. Masya Allah. Bayangin ini. Setelah Islam, setelah kita dapat hidayah Islam, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah, kita menjadi seorang muslim, bahkan kita pernah ngaji ketika dulu kecil kita ngaji dan sebagainya. Kita udah kenal dengan Islam, maka kalau Allah memberikan nikmat yang kedua yaitu teman yang soleh, maka itu betul-betul harus kita syukuri. Walaupun terkadang dia agak nyebelin, agak bawel gitu kan dan lain sebagainya, kita harus sabar karena memang harus kita paksakan diri kita. Maka ada sebuah perkataan ya yang menarik menurut saya, itu apa? Lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Iya. Gitu Bang? Betul, karena betul, sukarela betul, ini kan identik dengan kenyamanan, ketenangan dan lain sebagainya. Lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Iya. Jadi memang ini ada tempatnya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Kapan kita nyari teman yang nyaman, kapan kita harus nyari teman yang memang ketat gitu loh. Iya. Nah, kalau menurut saya ketika kita memang sedang butuh di-upgrade, di-up tentang iman kita, cari teman-teman yang ketat nih. Cari teman-teman yang memang istiqomah gitu bahasa kita. Ketat itu kan bisa dibilang dia ajak, dia continue, dia istiqomah gitu kan. Agak radikal sedikit lah ya. Agak radikal dikit. Tapi bukan radikal yang distigmakan oleh pemerintah ya. Kacau kita nanti. Oke, seberapa jauh pertemanan boleh diukur dengan manfaat dalam tanda kutip? Apakah itu artinya kita memperlakukan teman seperti barang gitu? Karena kan nggak bisa dinafikan juga bahwa kita berteman tuh kadang-kadang ada koneksi yang memberikan manfaat satu dengan yang lain gitu kan. Bahkan Nabi bilang orang yang terbaik itu adalah orang yang memberikan manfaat, paling kan? bermanfaat. Nah, ini gimana ngukurnya itu, tarik ulurnya antara perkara kita benar-benar berteman sama dia karena memang kita satu frekuensi keimanannya dengan kondisi ada benefit lain gitu kan, bonusnya di situ. Nah, itu ini gimana ngukurnya kira-kira? Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu pondasinya Bang ya. Oke. Karena ini udah masuk ke hal-hal yang lebih prinsip ini kan. Yang pertama, dalam ukhuwah itu yang paling dilihat yaitu adalah niat kita. Sebagaimana juga dalam kita melakukan amal, gitu, dalam kita melakukan sesuatu. Maka kalau kita ingin berteman, luruskan dulu niat kita. Oke. Ya, jangan sampai di awal itu udah langsung ya aku mau manfaatin dia lah gitu kan. Dan macam-macam. Itu akhirnya itu menjadi pertemanan yang kurang sehat gitu kan. Kenapa? Kategori toksik juga ya dia? Kategori toksik gitu. Takutnya kita sering ya men-screening orang tentang dia toksik atau enggak. Nah, ternyata kita pelaku juga, ya. Kita pelaku gitu. Maka kita harus hindari itu dengan kita meluruskan niat. Memang agak ribet ya bagi sebagian orang, apa-apa niat. Memang kayak gitu loh. Dalam segala hal kita harus betul-betul menata niat. Oh, kayaknya Bang Zain ini bagus nih, orangnya open minded, saya pengenlah deket sama. Itu kalau hal yang seperti itu oke. Tapi kalau ini kayaknya Bang ini bisa nih, nanti aku kalau ada keperluan bisa ngutang nih. Itu kan sesuatu yang menurut saya kurang baik lah kalau itu diniatkan dari awal. Kalau misalnya di tengah perjalanan memang kita butuh, kita juga ngerti kalau dia itu mampu dan kita minta tolong, boleh, itu nggak masalah. Dan hak dia juga untuk menerima atau menolaknya kan gitu. Jadi yang pertama kita harus tata niat. Kenapa? Karena kalau kita sudah selesai di masalah niat ini, kita memang udah ngerti apa tujuan kita berteman dengan dia, kita landaskan karena Allah. Bahkan Nabi SAW itu menyarankan, barang siapa yang mencintai sahabatnya seseorang maka kabarkanlah kepada dia. Kemudian Nabi mempraktekkan, Nabi menyampaikan bentuk cintanya itu kepada salah satu sahabat, Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Nah itu coba kalau kita sudah mulai nemu nih teman yang baik, coba ungkapkan itu dengan bahasa kita. Kalau kita agak wagu, agak segan dengan bahasa-bahasa yang islami seperti ini, sampein aja. Aku senang sama kamu, aku pengen bareng-bareng terus sama kamu. Kaget kerasa kalau Gen Z sekarang terima pernyataan itu lu apa lo nggak normal macam nih kan. Jadi memang itu perlu kita ubah sih mindset. Iya. Ya mungkin melalui Ustadz ya kan, dengan statement ini bisa ngasih edukasi juga ke teman-teman bahwa sebetulnya ungkapan cinta karena Allah itu memang di suatu hal yang disunahkan ya kan. Sesuatu yang disunahkan.
Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita gitu loh. Hadisnya sahih gitu. Bukan hadis yang palsu gitu. Hadisnya sahih. Jadi memang itu yang pertama. Kenapa? Karena memang pahala atau keutamaan dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu luar biasa, Bang. Nanti di padang mahsyar ada 7 golongan yang diberikan syafaat, diberikan pertolongan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya apa? Itu di mereka, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini kan niat gitu loh. Jangan sampai kita berteman hanya di dunia yang akhirnya kena golongan seperti yang difirmankan oleh Allah yang saya sebutkan tadi Az-Zukhruf ayat 67. Jadi musuh satu sama lain nanti di akhirat kan? Karena kita tidak melandasinya karena takwa, karena iman, karena niat yang baik. Powerful sekali ya konsepnya ya. Itu menurut saya sesuatu yang harus sama-sama kita maklumi, harus sama-sama kita ketahui. Walaupun sekali lagi pembahasan ini kok terlalu serius banget saat gitu. Karena memang serius. Islam juga memandang seperti itu gitu. Islam juga memandang seperti itu. Bagaimana Rasulullah membela para sahabatnya, bagaimana Rasulullah memintakan ampun kepada para sahabatnya, bagaimana Rasulullah SAW ya menghibur dan memberikan kabar gembira kepada Bilal gitu, sahabat-sahabatnya gitu kan. Jadi memang itu harus kita kita mulai dalam kita menjalin hubungan dengan teman kita. Baik, Ustaz. Kalau kita nggak jarang ya jumpain fakta dalam sebuah komunitas hijrah, kadang-kadang kita jumpa juga ada juga orang-orang yang banyak toksikan seperti banyak. itu karena ini ada yang modus juga Bang. Digaransikan. Kira-kira kalau kita ngelihat orangnya soleh gitu kan segala macam, tapi ternyata orangnya manipulatif secara batin. Ini secara batin ya, luar biasa penulisannya secara batin. Nah, gimana cara kita menyikapi orang tersebut? Yang pertama, ya kita ingatkan dulu. Karena langsung nih ya, face to face ya. Hakul muslim alal muslim, hak muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah yang pertama menasihatinya. Gitu kan, ketika dia meminta nasihat kita nasihati. Ketika kita melihat dia salah kita ingatkan, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu kan. Dan hadisnya jelas man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Ketika kalian melihat kemungkaran, sesuatu yang buruk, ya cegahlah dengan tangan kalian. Enggak bisa dengan lisan kalian, enggak bisa dengan hati kalian. Jadi kita harus ingatin dia, jangan langsung dijauhi, jangan langsung kita matikan karakternya, kita jelekkan karakternya, kita bunuh karakternya di depan orang lain. Posting pula di Facebook ya. Bisa jadi kita yang salah paham. Iya. Itu bahaya sekali karena urusannya kehormatan seseorang kan. Iya. Yang pertama itu kita kita nasihati dia gitu. Kita berikan uzur dulu lah. Kamu kenapa? Kita juga harus tabayun kan? Tabayun karena bisa jadi apa yang kita dengar tidak sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Tapi tetap ada Bang, dalam circle orang-orang yang hijrah itu tetap ada orang-orang toksik yang manipulatif itu memang kondisinya kadang-kadang bisa membuat 2 kondisi yang berbeda. Betul. Kan. Bahkan dari segi casingnya lebih anak hijrah banget daripada yang lain. Kayak kasus kemarin kan mungkin Ustaz juga sempat tahu ya ada teman dari sahabat hijrah itu yang justru berkasus karena masalah pinjaman uang. Ya. Itu kan sempat diposting ya di media sosial. Iya, itu termasuk itu. Termasuk ya, case yang seperti itu. Bahkan manajer-manajer ustadz dai juga seperti itu Bang, ada. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, yang dulu dia ikut dalam dalam komunitas hijrah yang dibina salah satu, ini termasuk influencer juga, terkenal kan gitu. Tapi dia menggelapkan dana dan lain sebagainya. Jadi memang kita akan jumpai sesekali orang-orang yang seperti itu gitu. Dan artinya tidak ada kondisi yang semuanya bersih gitu ya. Dalam zaman Rasulullah juga ada orang-orang munafik, bahkan sholatnya itu soft paling depan di belakang Nabi SAW. Iya. Abdullah bin Ubay kan, bin Salul. Itu orang munafik juga. Itu sholatnya kurang apa gitu. Sholatnya kurang apa? Iya, betul. Jadi ternyata yang membuat dia membenci Nabi, kemudian bersikap manipulatif, bahkan termasuk di antara gembongnya orang-orang munafik. Kenapa? Karena rasa ghil dia kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena dulu dia dielulukan Bang. Dia itu tokoh umat kan. Dan dia berharap ya suatu waktu nanti dia bisa menjadi rujukan
di kota Mekah. Naik lagi kok. Nah, naik lagi. Ternyata datang ya wahyu, datang risalah bahwa nanti akan datang nabi akhir zaman di kalangan orang-orang Arab. Oh, dia langsung takut dan sebagainya. Down langsung Langsung down dia. Akhirnya timbul rasa dendam, timbul rasa Kebencian hasad, yang nggak kebencian berhasil, ya. gitu, yang tidak terlampiaskan. Akhirnya dia bersikap manipulatif di depan Rasulullah. Wah, baik banget. Memuji-muji Nabi, mengelulukan Nabi, ingin berkhidmat kepada Nabi. Kalau bahasa kita yang apa namanya, yang nyiapkan terompah Nabi dia, sendal yang Nabi, menyiapkan apa namanya air wudhu Nabi dia. Kayak kita tengok pejabat-pejabat itu kalau Ya, sholat Jumat lah ya. nah ini udah agak, Dibawain sendalnya gitu-gitu ya. tapi nggak semuanya. Saya kepikirannya pernah lihat soalnya seperti itu ya. Bisa kayak gitu bang. Bisa jadi casingnya itu lebih soleh daripada yang lain. Bahkan dari segi gerak-geriknya itu bisa lebih khusyuk daripada yang lain. Tapi kan siapa yang tahu hati kan gitu. Maka sangat penting sekali kita menjaga hati. Rasul juga kalau nggak dikasih wahyu mungkin nggak paham juga dengan orang itu ya. Dan para sahabat juga nggak banyak yang tahu bang, kecuali Huzaifah bin Yaman dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Ketika sahabat-sahabat lain penasaran, ketika Nabi SAW keceplos nih, bahasanya keceplos, gitu kan, bahwa ini di kalangan kita ada orang-orang munafik. Gitu. Para sahabat kan gerem nih, kok bisa ada di kalangan kita orang-orang munafik, termasuk Umar bin Khattab. Solid ya. Iya, termasuk Umar bin Khattab gitu kan, yang sangat marah. Tapi beliau mengatakan, ya ketika kalian, dan salah satu di antara orang yang paling mengetahui tentang mereka adalah Huzaifah bin Yaman. Langsung didatangi Huzaifah. Tapi Huzaifah punya prinsip bang. Salah seorang sahabat yang paling kuat menjaga rahasia itu Huzaifah bin Yaman. Gak akan disebutkan dia. Gak akan sampai beliau meninggal dunia. Masya Allah. Dia memang akan selalu ada orang-orang toksik di antara kita, bahkan hatta sampai di komunitas hijrah. Itu sekalipun di komunitas hijrah ya. Gak terlepas dari kesalahan, gak terlepas juga dari mungkin sifat-sifat manipulatif seperti karakter bawaan dan sebagainya ya. Betul. Baik Ustadz, Ustadz sering lihat anak muda di medsos sekarang ini punya banyak teman tapi ngerasa kesepian. Nah menurut Ustadz kira-kira ini karena salah milih teman atau karena memang mereka sendiri belum beres secara kebatin? Kalau menurut saya dua-dua ada faktornya, ada hubungannya. Ya, kita yang paling mendasari adalah yang kedua, yaitu kita belum selesai dengan diri kita. Jadi konsepnya ini saya teringat salah satu ustadz menyampaikan, kalau kita ingin membahagiakan orang lain, maka bahagiakan dulu diri kita. Selesaikan dulu dengan diri kita. Gimana kita mau nyaman berteman dengan orang lain, kita juga tidak nyaman dan tidak menerima tentang diri kita karena mungkin ada luka pengasuhan, ada masa-masa lalu yang mungkin dia belum move on dari itu, belum selesai. Maka kemarin kita bahas itu tentang kita buat event bareng dengan Ustadz Abdul Somad, temanya ku terima walau dengan air mata. Itu tentang penerimaan bang, ya itu menjadi salah satu di antara start yang bagus, yang baik untuk kita berubah, untuk restart kita lagi ya, restart lagi gitu. Mulai dari diri kita gitu. Adapun yang lain, ya bahkan kalau kita sudah selesai dengan diri kita, ketemu dengan teman yang toksik bisa jadi asik. Bisa jadi asik. Kita bisa manfaatin dia gitu. Kita bisa manfaatin dia untuk menghibur diri kita. Kita bisa menjadikan dia sebagai salah seorang yang kita ambil hikmah dari dia. Paling tidak kita jangan mencontoh dia gitu. Hatta kalau kita sudah nyaman banget dengan diri kita, kita tahu kapasitas diri kita, kita sudah betul-betul menerima tentang diri kita bisa menjadi cermin bagi dia. Kita bisa menjadi cahaya untuk dia. Karena inner beauty itu kan mulai dari diri kita. Bukan hanya sekedar antara laki-laki dengan perempuan, enggak. Sesama kita itu. Ada yang langsung nyaman gitu. Mungkin Bang Zen juga mungkin pernah ketemu sama orang, ya kan? Yang ketemu, ngelihat mukanya aja, ngelihat air wajahnya aja, tenang banget nih orang. Itu tanda orang-orang pengen berpayung aja gitu perasaannya. Kadang nggak hujan ya kan? Bisa jadi dia adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya dan tirakatnya ke Allah itu kuat. Gitu. Jadi memang yang paling penting, yang paling mendasar, yang mengaruhi kenyamanan kita dalam interaksi dengan orang lain adalah diri kita dulu. Baik, ini menarik Ustaz. Saya agak korek-korek dikit lagi itu pengalaman Ustaz di pesantren mungkin kan, dan ini saya teringat karena tadi ada statement dari Ustaz Abdul Somad
menerima kan, menerima segala persoalan masa lalu dan bisa menerima hal itu sehingga berdamai dengan dirinya sendiri gitu kan. Kan banyak kasus juga kemarin terakhir pesantren-pesantren ada sebagian bahkan tahfiz itu yang mohon maaf misalnya beberapa bulan yang lalu sempat diberitakan viral karena perlakuan Kasus pencabulan dan sebagainya. dan bullying ya. Iya kan itu kan diindikasikan karena adanya kemungkinan besar si pemilik yayasan itu punya luka batin yang nggak selesai, akhirnya kemudian justru menjadi pelaku di masa yang akan datang. Nah ini menarik sekali, kenapa Ustadz Abdul Somad sempat menyampaikan itu. Ini programnya melihat wacana apa sebetulnya? Jadi memang program itu, effort itu memang kita yang buat dari tim kita, tim Rosyada Organizer kita buat. Dan saya alhamdulillah sering ketemu dengan beliau. Saya termasuk di antara tim dakwah beliau walaupun tidak secara langsung, kita sering ketemu dan sebagainya. Kita lobby lah. Ustaz, mungkin nanti ketika ke Medan kami minta jadwal antum untuk sharing ilmu pengalaman kepada kami. Ini sasarannya anak-anak muda, Ustaz. Anak-anak muda yang kita ingin mereka bisa selesai dengan masalahnya agar mereka ke depannya itu bisa lebih baik. Iya, bisa move on lah katakan move on gitu, dan mereka lebih kuat dalam hijrahnya, lebih istiqomah dan sebagainya. Beliau terima, akhirnya kita buatlah itu kan. Alhamdulillah 1.200 lebih yang hadir kita buat di Grand Mercure gitu kan. Dan beliau sangat antusias dan betul-betul apresiasi banget dengan acara itu. Dan saya sempat sebagai opening speaker kan, saya yang pertama, kemudian beliau yang acara puncak. Itu termasuk soal yang beliau bahas tuh gitu Bang, tentang penerimaan hati. Karena yang paling penting saya lihat bagaimana kita memahami tentang konsep takdir. Gitu. Nah kalau dari, saya potong, kalau dari Ustadz pribadi kenapa ngangkat tema itu? Jadi jadi pertanyaan juga kan dengan jumlah 1.000. Karena kenapa gitu loh? Karena Bang, dimulai dari respon dari teman-teman ya di media sosial dari event pertama kita. Kita pernah buat event bareng dengan Kadam Sidik, Hussein Basyaiban, dengan Bara Masud juga, salah satu qori internasional dari Gaza. Dan saya juga sebagai pemateri di situ, kita angkat untukmu yang pernah terluka. Sebenarnya ini follow up dari acara yang pertama. Gitu. Memang kita mau fokus Bang, memang berdasarkan riset, ini yang paling menjadi problem di kalangan anak-anak muda khususnya Gen Z, yang Gen Z saat ini, itu adalah bagaimana mereka selesai dengan diri mereka, penerimaan diri. Jadi itu yang kita angkat dan ternyata Masya Allah itu responnya luar biasa. Mereka komen-komen, alhamdulillah Ustaz, terima kasih sudah memberikan ilmu. Dan saya angkat dari segi sejarahnya. Kalau kita pernah kehilangan Rasulullah, juga pernah kehilangan. Betul. Kalau kita pernah dikhianati, juga banyak para sahabat pernah dikhianati. Betul. Karena banyak problem kan dari situ, disfungsi keluarga juga akan menjadi salah satu bagian dari luka batin yang berujung kepada kehidupan di masa datang bagi anak-anaknya kan. Dan itu berat sekali Bang, ternyata efeknya itu luar biasa ketika dia belum selesai dengan dirinya dan kemudian hidup bersama dengan orang lain, mungkin dalam pertemanan, perkuliahan, pekerjaan, bahkan pernikahan, itu jadi trouble lagi, jadi masalah lagi. Jadi maka kita harus selesaikan. Itu memang berat, itu butuh proses, itu butuh kesungguhan. Tapi insya Allah kalau kita sudah selesai, kita akan lebih enjoy hidup, kita akan lebih tenang, kita bisa lebih terarah, kita bisa lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain. Baik, interaksinya lebih netral. Lebih netral. Baik, nilai lebih dari teman lama kadang kala adalah solidaritas mereka dalam membantu, dan itu pasti akan selalu mengikat kita. Oke. Nah, seburu-burunya dia adalah tetap teman kita. Ini menyikapinya gimana Ustaz? Teman lama ya? Nah, teman lama tadi. Masing-masing berbeda sih Bang ya. Masing-masing berbeda karena alur takdir kehidupan orang berbeda-beda. Tapi prinsipnya siapapun yang pernah hadir dalam hidup kita, maka hargailah dia. Seberapa sebelnya kita, seberapa kesalnya kita, seberapa bencinya kita kepada dia. Tapi ingat yang mendatangkan dia dalam hidup kita adalah Allah. Jadi terima aja gitu. Ini termasuk penerimaan juga ya? Penerimaan, lagi-lagi balik kepada penerimaan kan. Kalau dalam bahasa syar'inya ridho. Gitu kan. Jadi gimana sikap kita dengan kawan-kawan lama yang mungkin
menurut kita udah nggak cocok lagi dengan kita. Iya. Kalau saya Bang, kita berusaha untuk menjalin hubungan baik saja. Hubungan baik itu bukan harusnya selalu berhubungan kan Iya, gitu. iya, betul. Say hello. Paling nggak pada saat momen tertentu kita ketemu. Kalau dalam suatu momen kita ketemu, ya coba kita menunjukkan bahwa kita itu adalah sahabat lama dia. Terima aja dengan berbagai macam kekurangan dan masa lalunya. Bahkan saya pernah dulu juga di pondok pesantren, walaupun saya istilahnya orang yang berpengaruh gitu, kita ketua OSIS macam. Tapi ada juga orang-orang yang yang kita tuh nggak senang sama dia gitu. Iya. Ada, tapi saya ikhlaskan aja. Dia pernah dulu ngejelekin saya, dia pernah gini macam-macam. Tapi setelah saya selesai dengan itu, ya bahkan kita ketemu bisa jadi lebih akrab daripada kawan yang baru, Bang. Karena dia pun juga menyadari perubahan Betul. Bisa jadi dulu dia melakukan itu karena ya ilmunya, karena nafsunya, karena hal-hal yang lain. Gitu. Iya. Karena mungkin hasutan dari orang lain yang nggak suka sama kita dan dia nggak berani menunjukkannya, dia jadikan kawan ini tumbal sehingga membenci kita dan kemudian sampai berujung kepada fitnah dan aksi-aksi yang lain gitu. Jadi memang maka yang menarik Islam itu sangat luar biasa, Bang. Ada satu perkataan yang menurut saya ini banyak kaitannya dengan relationship, dengan prinsip dan sebagainya. Yaitu perkataan salah seorang ulama yang mengatakan kalau kalian melihat satu keburukan dari saudara kalian, berikanlah dia uzur. Ya, kalau ketemu lagi berikan lagi. Kalau seandainya kalian tidak ada uzur untuk memaafkannya, tetaplah berprasangka baik kepada dia. Bisa jadi ada alasan dia melakukan itu. Kan itu sangat begitu harus melapangkan dadanya bagaimana kita melapangkan dada dan bagaimana kita menjaga ukhuwah gitu. Betul. Jadi memang siapapun dia, kawan lama kita atau pernah menggores luka dalam hati kita dan lain sebagainya, terima aja. Kadang orang-orang yang kita maafkan secara nggak langsung dengan sikap kita yang tetap bisa welcome dan hangat dengan dia itu justru kaget ya. Kaget banget pasti, Bang. Dan bisa jadi itu awal mula ya hubungan baik terjalin gitu kan di antara kita dengan dia yang mungkin dulu punya problem dengan kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terakhir mungkin sebagai penutup dari Ustadz ini kita maraton banget ya. Harus ngebut nih. Soalnya waktunya juga sudah hampir 1 jam. Oke. Adakah cara elegan dalam mengubah circle pertemanan tanpa drama? Kira-kira Ustadz mungkin ditegaskan di kamera di sini. Bagaimana kita bisa menjadi sosok yang merubah ya, memberikan impact di circle kita. Yang pertama, saya kembali menegaskan jadilah diri kalian sendiri, tidak perlu be yourself gitu kan. Jadilah diri kalian sendiri tanpa harus berpura-pura, tanpa harus berdrama. Orang yang cinta dengan kita pasti akan memahami kita. Dan orang yang tidak suka kepada kita, seberapapun kita menunjukkan kebaikan kepadanya, maka dia akan menolak kita. Jadi yang pertama, ya be yourself, jadilah diri kalian sendiri. Yang kedua, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dah, itu aja. Itu aja ya. Baik, Ustaz. Prinsipnya 2 aja. Jadi diri sendiri. Yang kedua, berakhlak yang baik. Urusan yang lain itu akan Allah tuntaskan gitu. Allah mau utus siapa? Allah mau bawa kita ke kehidupan yang seperti apa? Kita mau dibawa ke circle yang seperti apa? Insya Allah kita sudah punya protect gitu. Kita udah jadi diri sendiri, kita sudah menunjukkan akhlak yang baik, dan ini adalah prinsip yang diberikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya juga bisa kita tegaskan menjadi diri sendiri tadi juga adalah bentuk penerimaan tadi ya. Bentuk penerimaan terhadap kehidupan kita, luka batin kita di masa lalu ya. Batin kita mungkin hubungan yang kurang baik dengan teman-teman lama kita, selesain aja. Baik. Oke Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting, dan sekali lagi kita berharap ini menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman muda, generasi Gen Z ataupun mungkin generasi di atasnya gitu ya, milenial dan lain sebagainya, yang bisa kemudian mengambil pelajaran dari diskusi kita pada malam hari ini. Yang jelas ada satu mindset baru yang mungkin harus kita ubah terkait dengan bagaimana kita membangun relationship dengan teman, dengan circle kita agar kemudian selalu memberikan vibes yang positif ya tadi ya. Jangan lupa kami ingatkan, di awal-awal saya lupa mengingatkan untuk senantiasa ikut follow kita di dan juga subscribe, like, and share ke media sosial kita, ada di YouTube, ada di Facebook,
ada di Instagram dan juga ada di TikTok dan Spotify Masya Allah. insyaallah ya. Nanti kita Keren, ramekan di sini. Banyak harusnya nih di bawah ini ya. Siap, Dan jangan lupa Ustaz untuk di-follow akunnya Ustaz. Alif Aslan underscore. Oke, itu di Instagram saja. Instagram. Oke. Ya. Walaupun nggak banyak followersnya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa jadi wasilah Insyaallah, insyaallah. pertemanan yang baik. Insyaallah nanti kalau memang ada komentar-komentar, pertanyaan juga yang berlanjut dari apa yang beliau sampaikan, boleh di DM saja ke Boleh, akun kita. Nanti insyaallah. kita sampaikan ke beliau. Mungkin bisa jadi itu menjadi episode Tema-tema yang baru ya. selanjutnya, Tema-tema selanjutnya. Demikian, terima kasih Ustaz Ya, sekali lagi. sama-sama, Bang. Terima kasih juga pada kru yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di episode semoga ada jawabnya di yang akan datang. Tanya-tanya dong. Ada jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.